dalam Kejadian 25 ayat yang ke-29. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kita tahu ini awal cerita bagaimana Esau kehilangan hak kesulungannya. Berawal dari sebuah kondisi yang normal, yang umum terjadi pada banyak kita. Dia pulang dari padang dengan lelah, lalu dia melihat sup kacang merah. Nah, saya mengajak kita membuka 1 Raja-Raja pasal yang ke-19, pasal yang ke-18, 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat yang ke-40. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Saudara, cuman kelihatan sederhana, tetapi apa yang dilakukan oleh Elia adalah sebuah pekerjaan yang sangat besar. Dia menangkap 450 Nabi Baal yang sebelumnya kita tahu kisahnya bagaimana mereka dalam tanda kutip ada dalam sebuah kompetisi untuk membuktikan Tuhan siapakah yang hidup. Kita tahu ceritanya bagaimana Elia itu membangun mezbah, kemudian sengaja membasahi sampai mengalir ke parit-parit, kemudian dia meminta Tuhan mendatangkan api dari langit. Kemudian singkat cerita terjadi Tuhan membakar korban bakaran Elia sampai habis, lalu sehingga Elia kemudian menangkap Nabi Baal dan menyembelih di sana 450. Saya percaya dalam bayangan kita kelihatannya sadis ya, tapi saya mau mengajak kita melihat bukan dari sisi itu, tetapi apa yang dilakukan Elia, sebuah pelayanan yang kelihatannya kita cuma membaca tetapi sangat melelahkan, saudara. Saya seringkali merasa bahwa di dalam pelayanan habis khotbah kemudian mendoakan orang, seringkali itu ketika pulang tuh ngerasa lelah sekali gitu ya. Tetapi kalau saya masuk dalam pujian penyembahan, justru kebalikan. Saya justru merasakan kesegaran. Tetapi ketika habis khotbah, habis mendoakan orang, kemudian memberikan konseling, seringkali pada waktu setelah memberikan konseling itu, karena kita mendengar sampah-sampah ya, keluhan-keluhan orang, sehingga kita kalau tidak hati-hati itu akan ikut terpengaruh di dalamnya. Seringkali kalau mendengar curhatan orang-orang mengenai masalah rumah tangga, masalah keuangan yang ruwet, akhirnya yang namanya sumpek itu ikut nular, saudara. Yang namanya beban itu ikut nular tanpa disadari. Makanya di dalam pelajaran tentang ilmu konseling, dulu pernah diajarin pada waktu belajar tentang ilmu konseling itu, pokoknya setelah konseling, keluar dari ruangan konseling, kita betul-betul harus melupakan apa yang telah kita bicarakan di dalam konseling, dan kita tidak boleh bawa keluar dari ruangan. Maksudnya tidak boleh dibawa pulang, supaya kita itu tidak ikut terbeban segitu banyak. Saudara, saya mendengar satu cerita tentang seorang hamba Tuhan di luar negeri ya, bukan di Indonesia. Hamba Tuhan ini pelayanan khusus dengan orang-orang yang anehnya memang yang datang ke dia orang-orang yang mau bunuh diri. Jadi hamba Tuhan ini entah kenapa melayani itu banyak sekali jemaat atau orang-orang yang datang kepada dia kayak Daud itu ya, orang-orang yang datang ke Gua Adulam. Jenisnya tipikalnya sama, yaitu orang-orang yang mau bunuh diri. Saudara, yang mengerikan, saya mendengar kisahnya, yang mengerikan pada akhirnya hamba Tuhan ini juga bunuh diri, saudara. Jadi
seperti spirit spirit itu kayak nular ya, sumpeknya itu nular ke bawah sampai dia ikut stres, sampai dia ikut kebawa dan akhirnya hamba Tuhan ini bunuh diri juga. Padahal gerejanya cukup besar. Nah, itu yang saya dengar, wah serem juga ya. Jadi kalau kita dalam mengkonseling gitu, kita kalau nggak hati-hati, kita bawa semua sampah, ikut kita bawa keluar, kita bawa ke rumah, wah itu serem juga. Nah, saudara, ada satu hal yang kelihatan simpel tetapi sangat krusial, sangat fatal kalau kita tidak berhati-hati. Kegagalan yang menyebabkan Esau kehilangan hak kesulungannya, kehilangan pengurapannya, kehilangan apa yang menjadi jatahnya, adalah karena sebuah kata yang namanya lelah. Alkitab menuliskan bahwa Esau pulang dari ladang lalu lelah sehingga dia tergoda dengan melihat sup kacang merah. Dan Yakub pada waktu itu masih tricky ya, saudara. Akalnya banyak dan dia melihat, memanfaatkan kelemahan dan kesempatan ini sebagai peluang untuk mengambil hak kesulungan kakaknya. Dan iblis itu juga, Alkitab menuliskan iblis itu selalu mencari kesempatan untuk bisa menggeret atau menghancurkan saudara dan saya. Dan satu kesempatan yang kelihatannya sepele tapi jangan diremehkan, yaitu yang namanya kelelahan. Dan di cerita ini kita bisa melihat bahwa Elia itu habis melakukan kegiatan yang sangat besar. Setelah pelayanan yang sedemikian spektakuler, bukan sekedar mendoakan atau mengkonselingin yang jauh lebih gampang, Elia itu betul-betul membuat sebuah challenge sampai meminta api dari surga untuk membakar habis semua korban yang dibasahi. Wah, itu saya membayangkan di dalam dia itu lelah banget. Plus ditambah lagi dia harus menangkap dan membunuh, menyembelih 450 Nabi Baal. Saya membayangkan kelelahannya luar biasa. Seringkali saya lihat ketika ada film-film peperangan atau film-film, saudara bayangkan pernah melihat film Hacksaw Ridge ya, di mana itu pemeran utamanya nyelamatin orang satu demi satu, itu sampai kelelahan. Saya percaya ketika dia melakukan itu, dia tuh sampai lelah, saudara. Sampai mungkin tenaganya itu tambah lama, tambah habis. Dan ketika dia lelah, belum selesai, belum sempat dia itu tarik napas istilahnya, Alkitab menceritakan Elia langsung mendengarkan bahwa Isabel hendak membunuh dia. Dan dia mengalami yang namanya seperti Saul dikejar, bukan oleh satu orang, tapi oleh seorang raja, seorang ratu. Anda bayangkan, maka yang terjadi adalah si Elia mulai merasa kelelahan. Nah, saudara, kenapa kelelahan itu bisa terjadi? Kita melihat jelas dari dua contoh ini, baik Elia maupun Esau, kelelahan bisa terjadi karena sebuah aktivitas yang begitu besar. Nah, besar seperti apa? Setiap orang itu kapasitasnya berbeda. Ada orang-orang yang 2 pelayanan itu sudah besar. Ada yang orang-orang 10 pelayanan itu baru besar. Jadi baru dia tuh lelah. Jadi tingkat kelelahan tiap orang tuh berbeda, tetapi intinya salah satu faktor yang bisa menyebabkan kita lelah karena pekerjaan yang menumpuk, karena pekerjaan yang bertubi-tubi, karena aktivitas atau kegiatan yang bertubi-tubi. Nah, saya seringkali juga ngomong sama Nita, karena Nita ini kegiatannya juga banyak. Nah, dia seringkali, aduh aku kecapean, C, aku kelelahan, karena dia bikin ini, buat ini, buat ini. Dan saudara, ini salah satu celah yang bisa membuat kita tuh lelah dan bisa dipakai oleh iblis untuk seperti Esau, hak kesulungan kita diambil, berkat-berkat yang besar yang Tuhan sediakan itu diambil. Nah, kelelahan bisa juga terjadi karena masalah yang bertubi-tubi, masalah yang
sambut menyambut saudara, seperti yang dialami oleh Elia. Baru selesai menangkap 450 nabi Baal, dia langsung disambut dengan masalah baru. Jadi masalah demi masalah muncul, sampai akhirnya muncul yang namanya kelelahan. Nah, kelelahan, bahkan saudara percaya atau enggak, kelelahan juga bisa terjadi bukan karena banyak kegiatan, tapi justru karena sebuah rutinitas yang monoton, itu juga bisa terjadi. Saya jujur hari-hari ini Tuhan itu warning saya soal kelelahan, roh yang lelah. Yang saya bicara tentang kelelahan ini bukan kelelahan fisik Bapak Ibu, tetapi kelelahan yang saya maksud di sini adalah terutama roh yang lelah. Dan beberapa hari ini Tuhan itu menegur saya mengenai roh yang lelah. Terus terang, 1 bulan belakangan ini di Australia ini saya justru semakin nggak punya kegiatan apa-apa, nggak terlalu banyak aktivitas. Dari pagi sampai malam, ulang lagi pagi, saya menghadapi kondisi yang monoton. Dan sehingga akhirnya saya tuh ngerasakan jenuh. Orang bilang itu jenuh, saudara. Nah, orang yang jenuh itu sebetulnya adalah kelelahan secara roh, spirit yang lelah, saudara. Nah, Tuhan selalu mengajarkan biarlah rohmu itu menyala-nyala, bukan roh yang lelah. Tetapi roh yang lelah juga bisa ditimbulkan justru karena sesuatu yang monoton, tidak ada challenge, tidak ada tantangan, comfort zone, itu justru bisa menimbulkan kejenuhan, dan kejenuhan itu bisa membuat spirit yang lelah. Saya bilang spirit yang lelah, bukan fisik. Kalau fisik yang lelah gampang, saudara, tinggal istirahat, ya, tinggal tidur atau makan, pijet gitu ya, udah beres. Tapi berbicara tentang spirit yang lelah ini yang dangerous, yang bahaya. Jadi itu beberapa hal yang bisa membuat spirit yang lelah. Justru kayak saya selama 1 bulan belakangan ini tidak ada kegiatan apa-apa, tidak banyak hal yang dikerjakan, akhirnya malah membuat spirit yang lelah. Nah, saudara, kalau kita sudah mengalami spirit yang lelah, nah ini dangerous-nya begini. Yuk kita lihat dampak dari spirit yang lelah, ya, roh yang lelah. Kita lihat 1 Raja-Raja 19 ayat yang keempat. 1 Raja-Raja 19 ayat yang keempat. Perhatikan, ini yang terjadi pada Elia. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun, sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara, salah satu hal yang akan terjadi sebagai dampak roh yang lelah adalah the spirit of death. Jadi roh kematian, roh ingin mati, roh bunuh diri, roh keputusasaan. Jadi jangan remehkan yang namanya lelah secara roh. Seperti yang saya bilang, salah satu penyebab spirit yang lelah adalah karena masalah yang tidak selesai-selesai, pergumulan yang tidak selesai-selesai, pada akhirnya akan membuat sebuah keputusasaan. Dan di mana ada keputusasaan, maka bayang-bayang maut itu akan mengintai saudara. Ada spirit of death yang akan bisa mengincar atau mengintai kita. Jadi jangan diremehkan. Terus terang saudara, ketika saya justru tidak ada kegiatan apa-apa, nggak ada aktivitas yang challenging, monoton semuanya, akhirnya muncul satu perasaan merasa seperti ini loh, hidup kok gini-gini tok ya, hidup kok seperti ini ya Tuhan, mbok ya
wis nang segera datang kok gini-gini, hidup itu fana. Jadi akhirnya saya merasakan seperti hidup itu fana, sia-sia gitu kan Saudara. Sensitifnya tuh mulai keluar gitu. Jadi makanya dangerous sekali yang namanya roh yang lelah ini Saudara. Nah, sekarang kita lihat dampak yang lain ya dari roh yang lelah. Kita lihat ayat yang ke-10 Saudara. Ayat 10. Nah, dampak yang paling serem tadi adalah spirit of death. Ayat yang ke-10 dari 1 Raja-Raja 19. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Saudara dengarkan baik-baik bahwa roh yang lelah akan menimbulkan yang namanya mengasihani diri. Nah, kalau saudara sekarang-sekarang ini sudah mulai mengasihani diri, sebetulnya itu tanda bahwa rohmu itu lelah. Oke? Roh lelah, salah satu akibatnya adalah mengasihani diri. Kok kayak gini ya nasibku? Kok seperti ini ya? Aku ini orang paling malang di dunia. Rasanya kok aku ini paling apes gitu, kok paling menderita, mengasihani diri sendiri. Nah, kemudian akibat yang lain dari roh yang lelah, seperti kita lihat pada ayat yang sama di ayat 10 tadi, akan muncul yang namanya kecewa. Kecewa dengan Tuhan, kecewa dengan orang lain, kecewa dengan sekitar, kecewa dengan keadaan, kecewa bahkan dengan diri sendiri. Dari kecewa, kita bisa tahu, tidak usah dibingungkan, pasti langsung akan muncul yang namanya bisa kepahitan. Nah, saudara, itu roh kelelahan akan bisa muncul ke situ. Dan yang seremnya juga, karena spirit yang lelah, akhirnya akan bisa membawa kita jatuh di dalam dosa. Jatuh di dalam dosa. Saya ingat ketika satu kali Daud itu jatuh dengan Batsyeba. Anda lihat, nah ini sebuah contoh. Ketika Daud itu dengan Batsyeba, itu Anda perhatikan. Alkitab itu menceritakan ketika pada waktu raja-raja itu berperang, Daud itu tidak berperang, malah nyantai, comfort zone, karena merasa semuanya sudah dikasih sama Tuhan. Tidak ada lagi gairah untuk peperangan, merasa semua sudah nyaman. Justru akhirnya kelihatannya, saudara, kelihatannya tidak ada apa-apa, tetapi rohnya yang lelah. Nah, roh yang lelah akan bisa gampang terseret dengan dalam dosa. Nah, ini yang seremnya. Lalu, apa yang Tuhan mau kita belajar? Bagaimana kalau roh kita lelah? Nah, itu contoh-contoh sederhana, ciri-ciri atau akibat dari roh yang lelah, yaitu putus asa atau the spirit of death. Kemudian mengasihani diri sendiri. Kemudian merasa sendiri, merasa alone. Ini ciri orang yang mengalami roh yang lelah. Merasa sendiri. Wah, saya sering banget nih, saudara. Kok merasa sendiri ya, feel alone ya. Kok merasa kayak nggak ada yang memperhatikan saya, nggak ada yang ngerti beban saya, nggak ada yang ngerti perjuangan saya berjuang sendiri. Semuanya nggak mau berdiri bersama saya. Nah, ini sebetulnya kita tanda bahwa the fatigue spirit, roh yang lelah ya. Dan makanya itu ya, apa yang harus kita lakukan? Yuk kita belajar dari Elia. Kita lihat 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-7. 1 Raja-Raja 19 ayat 7. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah.
Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti akan terlalu jauh bagimu. Saudara, satu kesimpulannya, Tuhan bilang ini gini, aneh ya, justru waktu Tuhan bilang bangunlah, makanlah. Jadi kan Elia itu lelah, lalu dia itu istirahat. Nah, satu pelajaran yang kita perlu bahwa yang namanya rest, oke? Yang perlu rest itu bukan cuma badan, tapi yang perlu rest itu juga roh kita perlu diistirahatkan. Nah, pertanyaannya, kalau badan diistirahatkan, kita ngerti caranya. Bagaimana kita mengistirahatkan roh? Nah, saya ajak Anda melihat di ayat yang ke-11. Dari 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-11. Bagaimana kita memberikan rest kepada roh. Tuhan bilang begini, malaikat Tuhan bilang gini, bangun makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu terlalu jauh bagimu. Saudara, kalau kita membiarkan roh kita lelah terus, kalau kita membiarkan roh kita kelelahan terus, maka perjalanan yang akan kita lakukan itu akan terasa semakin jauh dan berat. Perhatikan, kalau kita tidak segera mengistirahatkan roh kita, memberikan waktu rest untuk roh, maka yang akan terjadi, perjalanan yang kita akan jalani akan terasa semakin berat, akan terasa semakin jauh, terasa semakin panjang. Ini yang saya dapatkan bagaimana cara Tuhan memberikan rest kepada Elia secara roh. Nah, ini di chatting saya baca lagi bahasa gaulnya healing. Waduh, oke, mantap. Ayat yang ke-11. Ayat ke-11. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu, dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu, dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu, dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu goa. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Lalu Elia menjawab di ayat 14 persis seperti ayat 10 tadi. Hanya aku seorang diri yang masih hidup dan mereka yang cabut nyawaku. Ayat 15, aneh nih Bapak Ibu, lihat. Kalau Anda lihat, Elia ini belum sempat istirahat secara fisik nih di ayat-ayat ini. Perhatikan ayat 15. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Saya sempat bingung, Tuhan kapan Elia itu istirahatnya? Ketika tiba-tiba di ayat 15 Tuhan langsung memberikan penugasan yang baru kepada Elia. Saya menangkap satu hal, terjadi sesuatu di ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13 tadi. Waktu Alkitab menuliskan bahwa ketika Elia mencari di dalam gempa bumi tidak ada suara Tuhan. Ketika Elia mencari di angin yang besar, angin ribut, tidak ada suara Tuhan. Ketika ada angin sepoi-sepoi, lalu Elia mendengar suara Tuhan. Saya mengambil satu kesimpulan. Bagaimana cara kita membuat roh kita itu rest? Saudara, hal pertama memang kita harus memberikan waktu rest secara fisik. Kita lihat bahwa Elia sempat rest secara fisik. Dalam arti dia sampai ketiduran, dia rest, kelelahan, dia rest secara fisik. Tetapi malaikat Tuhan bilang begini, cukup ya, ayo sekarang bangun makan.
Dan saudara, makan apa yang Tuhan mau Elia hadapin? Kita harus mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Tidak ada cara yang lebih bagus untuk menyembuhkan roh kita yang lelah, kecuali kita itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita harus mengalami perjumpaan Tuhan. Ketika saudara begitu lelah, sumpek, suntuk, dan sebagainya, Anda bila perlu ambil waktu untuk rest secara fisik. Tapi jangan terlalu lama. Kenapa Tuhan? Tuhan tidak mau Elia itu terlalu lama dininabobokkan dengan perasaan perasaan melo, perasaan mengasihani diri, merasa kecewa, merasa gagal, merasa hancur. Tuhan tidak mau Elia itu bermanja-manja dengan perasaan mengasihani diri. Nah, yang Tuhan mau Elia segera bangkit, tidur secara fisik, rest secara fisik. Tuhan izinkan Elia itu mengalami, tetapi kesembuhan yang paling utama adalah saat Elia mengalami perjumpaan dengan suara Tuhan. Perhatikan, Alkitab itu menuliskan begini, betul ya, suara Tuhan membuat rusa beranak. Ya, ada satu ayat firman Tuhan menuliskan begini, suara Tuhan itu akan membuat rusa beranak. Saudara, ketika kita mengalami perjumpaan dengan suara Tuhan, ketika kita sampai mengalami perjumpaan dengan rema Tuhan, ketika kita mengalami itu harus kita kejar sampai kita dapatkan itu. Elia mencari di gempa bumi, tapi tidak ada Tuhan di dalam gempa itu. Elia mencari di dalam angin ribut, tetapi tidak ada suara Tuhan di angin ribut. Elia mencari di dalam api, tetapi tidak ada suara Tuhan di dalam api itu. Saudara, Anda harus tidak boleh menyerah untuk mencari suara dan perjumpaan dengan Tuhan. Tapi Alkitab menuliskan, Elia ketemu dengan suara Tuhan justru di angin sepoi-sepoi, dalam keheningan, dalam kesunyian. Jadi seringkali justru ketika kita itu tenang di hadapan Tuhan, kita menemukan suara Tuhan, ada kesegaran roh yang baru akan terjadi. Dan saudara tahu nggak, ketika roh kita sudah mulai ada kesegaran, Anda tahu ciri khasnya apa? Maka kreativitas akan muncul. Langsung ayat 15 dan seterusnya, Elia itu mengurapi berapa orang? Mengurapi raja dan menemukan Elisa. Perhatikan, berarti orang yang sudah tidak kreatif, itu tanda rohnya lelah. Jadi kalau Val sudah tidak kreatif, berarti lelah. Anda perhatikan, saya nggak tahu apakah Jason ikut bergabung hari ini atau enggak, tetapi ini yang saya pernah temukan pada seorang penyanyi rohani. Saudara perhatikan nggak, bukan hanya penyanyi rohani, sebetulnya penyanyi-penyanyi, ketika mereka menciptakan lagu, sering kali saudara, lagu-lagu yang diciptakan pada satu titik itu monoton. Tidak ada sesuatu yang baru, monoton. Sehingga akhirnya seorang pembuat lagu, seorang pencipta lagu, mereka butuh waktu untuk rest. Yang lelah itu spirit mereka. Ketika mereka itu tidak rest, lelah, maka lagu-lagu yang dilahirkan akan monoton, tidak ada sesuatu yang baru. Anda kalau perhatikan penyanyi-penyanyi dunia sekalipun yang udah gede-gede, itu mereka ada waktu di mana mereka itu bisa rest. Saya masih ingat saudara, Michael Jackson ya, itu pernah, dia itu betul-betul rest. Dan restnya itu, Anda jangan pikir restnya itu 1 bulan. Restnya itu sekitar 3 tahun, sampai 5 tahun, itu dia rest. Nah setelah dia rest 5 tahun, dia tuh mengeluarkan lagi album-album baru, yang segar sekali dengan warna-warna yang baru dan kreatif. Orang yang punya roh yang spirit yang lelah,
maka salah satu ciri yang lain adalah dia tidak akan kreatif. Jadi percayalah kalau seorang hamba Tuhan sudah tidak kreatif, sebetulnya spiritnya itu lelah. Seorang pemusik, seorang penyanyi, seorang pencipta lagu kalau sudah tidak kreatif, itu tandanya spiritnya itu lagi lelah. Nah, Sinita bilang butuh rest 1 tahun. Haleluya. Hati-hati kalau butuh rest 1 tahun, nanti ujungnya jadi kayak saya nggak ngapa-ngapain, monoton, jenuh juga, restnya kelamaan. Rest yang saya maksud di sini adalah bukan secara fisik, tetapi kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Masuklah dalam hadirat Tuhan, cari Tuhan, tenang, diam dengan Tuhan, sampai berjumpa dengan Tuhan. Saya percaya ketika kita berjumpa dengan suara Tuhan akan menyembuhkan, suara Tuhan akan membangkitkan, suara Tuhan akan membuat kita bangun kembali dan kreatif. Amin, saudara. Saya berdoa renungan sederhana pagi hari ini boleh menjadi introspeksi buat kita semuanya. Apakah kita sedang mengalami yang namanya roh yang lelah, mungkin karena masalah yang bertubi-tubi, mungkin karena pergumulan yang tidak selesai-selesai, nunggu Tuhan jawab doa tidak dijawab-jawab, sampai akhirnya kita merasa kok monoton, kok bosen, mulai mengasihani diri. Aduh, kenapa ya saya kok begini ya? Aduh, kenapa ya saya kok seperti ini ya? Mulai kecewa dan akhirnya membuat kita mulai kompromi dengan dosa dan kita menjadi orang-orang yang tidak kreatif. Be careful, cari Tuhan, cari Tuhan. Mungkin di api tidak ketemu, di gempa bumi, cari Tuhan sampai kita mengalami perjumpaan dengan suara Tuhan. Kalau perlu rest secara fisik, rest lah. Tetapi yang terutama, saudara hati-hati. Karena apa? Ketika kita sudah lelah dan kita terus membiarkan untuk pelayanan, saudara, kita hasilnya akan bisa mengerikan juga. Kenapa? Seperti saya bilang, kalau kita meneruskan, maka hasilnya tinggal tunggu meledak, saudara ya. Jadi perlu kita belajar untuk memberikan roh kita untuk waktu untuk istirahat, ketemu, perjumpaan dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan air baru yang menyegarkan. Yuk kita menghampiri Tuhan. Saya percaya kesempatan setiap pagi kita berdoa pagi adalah kesempatan di mana kita itu rest. Nah, mungkin kalau anak-anak FAO nggak mau libur doa pagi, karena memang saya merasa bahwa doa pagi ini adalah kesempatan rest spirit kita, ya, karena roh kita pada waktu doa pagi itu kita ngalamin Tuhan, kita mengalami perjumpaan dengan rema, kita ngalamin suara Tuhan yang menyembuhkan. Makanya salah satu metode healing kita adalah doa pagi, ya. Salah satu metode healing kita adalah kita masuk dalam worship. Itu yang saya percaya. Saudara, yuk kita menghampiri Tuhan. Kita siapkan perjamuan kudus. Kita siapkan roti dan anggur. Mari kita angkat sama-sama roti di tangan kanan kita. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Terima kasih untuk tubuh-Mu yang telah Kau pecah-pecah bagi kami. Inilah tubuh yang menyembuhkan kami. Seperti Elia, Engkau berkata, bangunlah dan makanlah. Kami makan makanan rohani. Kami makan kebangkitan Tuhan. Sehingga hidup kami dibangkitkan kembali. Kami percaya ada kekuatan baru yang terjadi pada tubuh kami pagi ini. Bahkan ada kekuatan baru yang terjadi pada roh kami. Sehingga roh kami menjadi menyala-nyala kembali. Terima kasih Bapa. Saat kami makan roti ini, kami percaya tubuh kami bangkit, tubuh kami sehat, tubuh kami segar dan dipulihkan, tubuh kami sembuh. Dalam nama Yesus, mari kita makan dengan iman. Haleluya.
Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Tuhan, kami percaya inilah darah-Mu yang telah dicurahkan bagi kami. Darah yang menjadi pendamaian. Sehingga kami didamaikan kembali dengan Engkau. Kami diletakkan kembali di posisi yang seharusnya, yaitu kami menjadi anak-anak-Mu. Menjadi milik kepunyaan-Mu. Saat kami minum anggur ini, kami percaya anggur ini, darah ini akan menjadi darah yang mengalir di setiap pembuluh darah di tubuh kami. Mengalirkan kebangkitan, mengalirkan kembali kehidupan, mengalirkan kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami minum dengan syukur. Dalam nama Yesus, mari kita minum dengan ini. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya buat Tuhan selamanya. Haleluya. Amin.